Pernikahan influencer dan Hafiz Quran Taki Malik dengan Sheryl Talib menyulut konflik di media sosial. Kebut Taki dan Salma Vina, mantan istrinya, terlibat perang sindiran. Bahkan Sunan Kalijaga, ayah Salma Vina, terkesan gencar menyindir Taki dan menimpali komentar netizen yang pro mantan menantunya itu. Mengapa Salma Vina membiarkan ayahnya adu mulut dengan netizen di media sosial? Bagaimana ayah Taki menyikapi kubu Salma Vina yang terkesan belum move on dari konflik perceraian 2 tahun lalu? Benarkah Sheryl kecewa lantaran suaminya menjadi korban body shaming di media sosial? Sebagai mantan teman dekat, bagaimana Ria Ricis menyikapi ta'aruf singkat dan pernikahan yang dijalani Taki dan Sheryl? Bersama saya, Dia Sustari, kita akan mengulas gonjang-ganjing kehidupan Taki Malik dan Salma Vina pasca mereka bercerai. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pinta. Kehidupan pribadi Hafiz Quran dan influencer muda Taki Malik seolah tak bisa lepas dari sosok selebgram cantik. Jika 3 tahun lalu ia menikahi selebgram Salma Vina Hairunisa, putri pengacara Sunan Kalijaga, 18 Oktober lalu ia menikahi selebgram jelita berdarah Arab Melayu, Sheryl Nadirah Talib. Ijab kabul mereka digelar di sebuah hotel di Batam, disaksikan keluarga dan sahabat dekat. Saya terima nikah dan kawinnya Sheryl Nadirah binti Farouk Muhammad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperkawi istri saya bernama Sheryl Nadirah binti Farouk Muhammad dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Ya, terima kasih banyak ya keluarga Taki Malik yang dari Jakarta jauh-jauh keluarga kemari. Saya pun bersyukur, alhamdulillah, insya Allah kalau saya sih bisa saya terima. Kalau aku sih dapat undangan itu karena dari Bang Putra ya. Itu deket banget sama Bang Putra dan kebetulan aku itu deket sama kakaknya si istrinya Taki Malik. Jadi si Sheryl itu punya kakak, dia selebgram di Bali. Aku nggak bisa datang, soalnya jauh waktu itu. Kemarin juga aku lagi ada kerjaan, jadi ya nggak bisa hadir. Ya udah, jadi kayak ya kasih selamat dari handphone aja. Kan juga banyak yang menanyakan kemarin kenapa nggak datang gitu. Nah kemarin itu bukan nggak datang, ternyata dia tuh ngundang saya. Ya. Tapi dia ngundang ke nomor yang lama. Saya bacanya setelah dia nikah. Aduh, saya bilang gitu ya. Tapi di samping itu nggak masalah lah. Yang penting saya sudah bahagia sekali mas melihat sahabat saya, alhamdulillah sudah kembali mendapatkan yang insya Allah sosok yang saya harapkan bisa menjadi yang terbaik. Iya, emang kemarin Ustadz Taki Malik nggak ngundang kita. Kenapa? Karena memang kita tahu mungkin keluarga besarnya mereka itu ingin memberikan surprise kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya, dan kepada netizen di seluruh Indonesia. Jadi tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba Ustadz Taki Malik ngepost di Instagramnya. Wah, langsung heboh semuanya. Di grup teman-teman kita ramai semuanya, Masya Allah luar biasa. Ya, aku kebetulan belum ketemu. Soalnya kemarin aku juga sibuk habis syuting di luar kota juga, terus baru balik tadi malam. Jadi emang sama Bang Putra aja belum sempat ketemu lagi gitu. Jadi belum sempat ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kali ya habis syuting ini ketemu baru kita ngobrol. Ada rencana ketemu Taki juga nih? Kalau sama Ustadz Taki ada, kita udah waktu itu udah pengen ketemu dari sebelum dia nikah bahkan. Ya jadi kalau Taki sih orangnya dia sosoknya asik, ya asik, terus humble, apalagi ya, nggak jauh beda lah sama saya. Dia humoris, orang yang humoris juga dan asik lah orangnya si Taki itu. Enggak, kalau istri saya nggak kenal sama sekali. Orang dadakan itu, saya juga nggak tahu dia mau nikah, gitu. Justru saya tahu dari sosial media ketika dia nikah itu, waduh, nggak kenal sama istrinya. Kalau kecewa sih enggak mas. Karena menurut saya datang atau nggak datang itu justru yang paling lebih penting. Di samping itu menurut saya doanya. Gitu. Di samping itu juga yang paling penting adalah kebahagiaan Taki itu sendiri. Gitu, kebahagiaan Taki dan kelanggengan pasangan
Taki dan istrinya gitu. Saya nggak begitu berpikir kalau datang atau enggak itu membuat saya kecewa atau gimana. Karena pernikahannya itu kan agak private ya, nggak terlalu ini banget. Terus kita dapat informasinya juga mendadak juga, cuman 3 harian gitu. Kebetulan yang ngurus acaranya itu juga teman-teman kita gitu. Satu lingkup lah, karena Batam ini kan pulaunya nggak terlalu besar. Jadi siapa yang konten kreator di situ biasanya pasti saling kenal gitu. Biasa aja, karena mereka tuh ngambil tema kayak minimalis tapi mewah gitu. Nah pas datang di acara itu undangannya nggak banyak, jadi meja juga itu nggak full banget gitu. Di situ kan tiap yang datang pasti dapat meja kan, disiapin gitu kan. Nggak full, itu undangan kalau nggak salah cuman berapa, 100-an orang gitulah, private banget. Undangan yang disebar Taki dan Serel memang terbatas karena kebijakan manajemen gedung yang mereka sewa harus patuh pada protokol kesehatan. Tapi yang kemudian menarik perhatian netizen adalah souvenir pernikahan yang kabarnya terbilang wah, emas batangan. Kabar itu mencuat setelah sahabat Taki yang pulang sebelum acara selesai mengungkapkan penyesalannya di media sosial karena tak dapat emas batangan. Tapi rupanya isu souvenir itu terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya Yusi Fadilah, sahabat Serel yang juga hadir di acara ijab kabul, memperlihatkan mini gold seberat 0,1 gram serta sejumlah produk kesehatan yang dikemas dengan elegan. Terus kita dapat pouch, ada tulisannya juga Serel and Taki di sini. Udah, habis itu kertas-kertas gini sama emas. Nyangka nggak Kak dapat emas? Ya awalnya nggak nyangka sih. Berapa Kak? Nah ini tulisannya sih di sini itu tuh ada tulisannya tuh 0,124 karat. Berapa Kak harga emas segitu Kak? Aku kurang tahu sih, kayaknya hampir 200.000 juga deh. Ya, Abi juga kaget itu. Abi baru tahu. Kalau saya baru tahu itu ada emas ya, logam mulia kan gitu ya. Ya itu kan kejutan aja kan gitu ya. Enggak tahu. Tapi lihat banyak banget nih. Ya banyak sekali yang dibagi-bagi kan. Lihat logam mulia kan gitu ya. Usia Serel, benarkah ia 5 tahun lebih tua dari Taki? Umur aku tuh 28. Ya boleh mohon. Enggak.
Udah bilang 30, rasain. Rasain ditambahin 2 tahun. Nggak apa-apa, aku awet tua. Jadi sampai tua gini terus mukanya. Kalau Masa sih? iya, kalau dibilang segitu. Masa sih? Ya. Ya, jika sudah jodoh, selaksa perbedaan tak menghalangi Tuhan untuk mempersatukan dua sejoli dalam ikatan pernikahan. Pendar-pendar asmara begitu jelas terlihat ketika Taki dan Cheryl menghabiskan bulan madu di sebuah hotel di Batam beberapa waktu lalu. Dengan gemas, Taki mencubit pipi sang istri, lantas merajuk minta disuapi Cheryl. Tak ayal, netizen semakin baper dengan romansa yang mereka perlihatkan. Diteleponin mabruk. Ini yang ngasih kemarin yang bilang. Aduh. Sabar ya. Kita lagi pengen berduaan terus. Enak banget. Apalagi Pipik dicuapin. lagi di hotel. Enak banget nih dicuapin ijliku. Coba deh pakai suara-suara Shinchan, chill nggak ini? Udah nggak pernah dengar lagi Ki ngomong gitu. Iya, udah pernah lagi. Mama. Tuh kan disuruh kan ngomong. Disuruh ngomong pakai bahasa Shinchan. Nih, sorry ya, ini Gimana? mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Enggak. Tak pernah bertemu sebelum Lebaran, tak membuat Taki dan Cheryl canggung ketika bertemu jelang pernikahan. Mereka mengaku menjalani ta'aruf selama 8 bulan sebelum akhirnya mantap menuju pelaminan. Bagi Taki, kehadiran Cheryl bak jawaban dari doa enteng jodoh yang ia panjatkan pada Sang Maha Memberi. Jadi awal perkenalan antara Taki dengan Cheryl itu sebenarnya sudah berlangsung lama kan gitu ya. Jadi proses ta'arufnya itu udah berlangsung sekitar lebih kurang 8 sampai 9 bulan gitu ya. Waktu itu lagi banyak baca Al-Quran di depan Ka'bah, munajat ya, berdoa kepada Allah depan Ka'bah supaya diberikan jodoh yang terbaik. Nah, rupanya itu doanya Taki dikabulkan sama Allah dengan mendatangkan Cheryl gitu loh. Ya bagus lah, alhamdulillah. Karena kan emang Ustadz Taki juga dia sosoknya sebagai Ustadz kan, dia pasti menjunjung tinggi tentang hal-hal seperti itu. Untuk aku sendiri juga, teman-teman aku juga, kemarin Dinda juga sebelumnya juga ta'aruf, walaupun udah saling kenal ya, tapi jalannya ya kayak gitu. Cheryl anaknya baik ya, santun gitu ya, kemudian juga ramah ya, kemudian juga bahkan yang paling menarik bagi Abi bahwa Cheryl pengen menjadi hafizah Al-Quran, pengen dia hafal 30 juz Al-Quran. Kalau dikenalin sih belum, aku belum tahu juga awalnya spesifik orangnya kayak apa. Tapi Ustadz tuh pernah ngomong ke kita udah ada katanya, doain aja semoga bisa sampai ke pelaminan. Nah akhirnya mereka nikah kan, alhamdulillah lah. Aku sebagai teman juga pasti support sama Ustadz gitu. Lantas bagaimana prediksi pakar metafisika Mbak Yo tentang keharmonisan rumah tangga Taki dan Cheryl? Benarkah saat ta'aruf dengan Cheryl, Taki menjalin kedekatan dengan YouTuber Ria Ricis? Sebelum menikahi Cheryl Talib, Taki Malik sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan YouTuber Ria Ricis. Ricis bahkan sudah dekat dengan keluarga Taki. Tapi usai lebaran kemarin, hubungan mereka mendadak renggang. Ada apa dengan Ricis dan Taki? Benarkah Cheryl siap menutup akun media sosialnya demi menjalani perannya sebagai istri Taki? Seperti apa prediksi Mbak Yu tentang rumah tangga Taki dan Cheryl?
جحيم إن هذا لهو حق اليقين. Kabarin ya. Jaga adekku ya. Aman negara. Nah. Elai tati elai. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Tiba di Bandara Suta, Taki memanjakan sang istri dengan mendorongnya di atas troli bagasi. Yang jadi sorotan netizen, setelah di Jakarta, Sheryl mengenakan cadar panjang. Welcome to Jakarta, my princess. Hihi. Selamat datang di Jakarta, I like you. Apakah Sheryl akan hijrah total dengan mengenakan cadar? Yang pasti, sebagai imam keluarga, Taki berharap istrinya bisa istiqomah menjaga harkatnya sebagai muslimah. Itu sebabnya sejumlah wanita yang pernah dekat dengannya seolah mundur teratur karena tak sanggup menjadi apa yang Taki mau. Emang karakter dari Taki Malik memang termasuk orang yang keras kepala, idealis, dan memang posesif dan sangat punya aturan yang sangat banyak banget aturannya. Jadi siapapun yang jadi pasangan Taki Malik harus mengikuti aturan itu, banyak banget aturannya yang sangat harus perfect. Jadi perempuan yang siapapun yang dekat dengan Taki harus sempurna dengan Taki, dan semua aturan itu harus dituruti. Pasti ada pro kontra. Balik lagi kita sebagai teman ya support dan doa aja, udah itu aja yang terbaik. Karena kita ngapain ngurusin yang begituan? Semua orang juga punya masalah, semua orang juga punya ini, ngapain kita urusin? Ya jadi kalau Taki sih orangnya dia sosoknya asik, ya asik, terus humble, apalagi ya, nggak jauh beda lah, maksudnya dia humoris, orang yang humoris juga dan asik lah orang Taki itu. Jadi sekarang kan udah nikah lagi nih, jadi gampang dari seorang istri Taki Malik karena dengan sebagai karakter hanya perlu keikhlasan, perlu kesabaran dan perlu niat untuk bisa sabar di samping Taki Malik. Salah satu wanita yang merasa lebih sreg menjadi teman Taki setelah sebelumnya menjalin kedekatan adalah Ria Ricis. Mereka sempat dekat saat acara bakti sosial awal tahun lalu. Hubungan itu berlanjut sampai Ricis akrab dengan keluarga Taki, termasuk Wafiq Malik, sang adik. Bulan Ramadan lalu, Ricis bahkan sempat sahur bareng dengan keluarga Taki. Lalu bagaimana hubungan Ricis dan Taki sekarang? Benarkah Ricis tak diundang ke pernikahan Taki dan Sheryl? Statusnya apa? Nggak ada. Cuman karena dulu itu sempat pekerjaan bareng waktu lagi pandemi kan kita dipertemukan di bakti sosial sama Dr. Tirta waktu itu. Nah itu tuh karena foto bareng, aktivitas bareng, netizen tuh suka cocokologi. Padahal mah kita temenan biasa aja. Sama keluarga-keluarganya juga kita cukup kenal dan berteman baik sudah lama banget. Jadi emang yang aku tahu beliau emang orang baik. Ricis mungkin saja menjadi bagian dari masa lalu Taki. Seperti juga Salma Vina Hairunisa, mantan istrinya. Hanya saja putri pengacara Sunan Kalijaga itu seolah belum move on dari sakit hati akibat diceraikan Taki. Pasalnya setiap Taki mengupload kehidupan pribadinya di media sosial maupun channel YouTube pribadi, Alma ikut mengomentari. Setidaknya Alma terpancing ulah netizen yang berusaha memanas-manasinya. Tak hanya Alma, Sunan Kalijaga ayahnya seolah alergi mendengar berita bahagia tentang Taki. Ia bahkan terkesan menyindir sang mantan menantu dengan menulis caption yang menjurus body shaming. Meski tak menyebutkan nama, netizen yang maha cerdas seolah tahu benar bahwa pria bertubuh kecil yang dimaksud Sunan adalah Taki. Aku nggak ngikutin. Enggak, aku tuh sama sekali nggak kepo, nggak cari tahu urusan orang, apalagi yang
yang rame-rame gitu aku sama sekali nggak ngurusin. Bisa jadi karena masih menyimpan kesal pada mantan menantunya, Sunan terkesan sinis bila ditanya soal Taki. Tapi sebagian netizen yang bijak memaklumi memang tak mudah bagi Sunan untuk menerima kenyataan bahwa putrinya digugat cerai saat pernikahan belum berumur sebulan. Tadi emang ternyata nggak segampang itu. Konsep yang di pikiran aku tuh dulu kan konsepnya oke, karena segala sesuatu niatnya baik, hasilnya baik, ternyata nggak semuanya kayak gitu. Iya, sangat-sangat tidak mudah, dan ibuku juga dari dulu bilang gitu, memang rumah tangga tidak mudah. Dan mungkin kalau sekarang memang jauh lebih setelah namanya juga sudah punya pengalaman yang menurut aku sangat-sangat melelahkan. Berada di fase seperti itu tuh capek banget gitu kan. Jadi memang aku sendiri memang sangat-sangat berhati-hati banget. Mungkin ya dia tidak bisa secepat merubah haluan, tapi yang pasti dia bukan tipikal orang yang hanyut dalam masa lalunya gitu. Cuman yang pasti namanya berumah tangga, suka duka ada tertawa, ada air mata, ada cemburu, ada emosi, itu ada pasti. Menikah di usia muda, Alma 18 tahun dan Taki baru 20 tahun. Bisa jadi membuat mereka belum siap menghadapi gelombang pernikahan. Lantas bagaimana sekarang? Benarkah kegagalan pernikahan pertama membuat Taki lebih matang? Insya Allah beliau sudah lebih baik. Mungkin yang takdirnya, ya udah support. Saya sih pro kontra tuh hal yang wajar ya. Gitu, pro kontra tuh hal yang wajar. Ya terkait dengan masa lalunya ya, menurut saya dijadikan pelajaran aja. Gitu. Saya nggak bilang siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi dalam artian, insya Allah ya, saya yakin semua yang kita lakukan, apa yang kita lakuin itu semua pasti ada hikmahnya. Ya, buat ustadku, guruku, sahabatku, temanku, Ustadz Taki Malik, selamat atas pernikahannya. Amar sebagai teman mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kemudian cepat memiliki keturunan. Taki Junior Malik Junior. Selamat menempuh hidup baru Ustadz Taki dan Kakak Serel. Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ditunggu punya momongannya ponakan online. Lalu seperti apa prediksi Mbak Yo tentang rumah tangga Taki dan Serel? Kalau namanya tiap hubungan pasti ada kerikilnya, nggak ada yang mulus, pasti ada permasalahannya. Egois boleh, punya karakter boleh, bersifat keras kepala boleh, tapi ditempatkan pada wadahnya dan ditempatkan pada porsi yang tepat agar memberi rasa nyaman pada pasangan atau siapapun yang berjumpa ataupun berdialog dengan Taki Malik. Karena pintar itu bukan berarti harus secermat itu, tapi pintar itu bagaimana menyikapi suatu masalah dengan bijak dan bersikap sopan dan etika juga elegan di depan orang dan di depan pasangan. Lalu benarkah setelah melihat Taki dan Serel menikah, Alma ingin mempercepat pernikahannya dengan Tony Carnival? Di masa bulan madu, Taki Malik dan Sheryl Talib seolah terusik oleh sindiran kubu Salma Vina di media sosial. Bahkan Sunan Kalijaga, mantan mertua Taki, terkesan menuding Taki sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Ada apa dengan Sunan? Bukankah masalah Taki dan Salma Vina sudah selesai? Bagaimana kelanjutan rencana pernikahan Salma dengan Tony? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Tia Sesari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, tepat 24 Oktober ini, usia pernikahan Taki Malik dan Sheryl Talib memang baru 6 hari. Belum genap seminggu. Tapi usia pernikahan yang baru seumur jagung itu
lebih lama dari durasi kemesraan Taki Malik dan Salma Fina Hairunisa, istri pertamanya yang hanya bertahan 4 hari. Ya, kepada sejumlah media, Alma mengaku hanya mengecap 4 hari pernikahan. Selanjutnya, putri sulung pengacara Sunan Kalijaga dan Heidi Sunan itu lebih banyak merasakan derita. Tak heran meski kisah itu terjadi pada akhir 2017 silam, Sunan seolah masih menyimpan kesal pada sang mantan menantu. Sebagai sama-sama laki-laki mungkin sakit hati. Cara melepas anaknya dengan cara seperti itu, sebagai seorang bapak mungkin tidak terima anaknya juga dilempar, juga dilepaskan dengan cara tidak lazim ya. Katanya juga nggak salah lewat chat apa ya, saya nggak tahu. Saya pernah diajak ngobrol sama Vina itu. Dan caranya mungkin tidak gentle sebagai laki-laki, terlalu banyak mengoreksi dan merasa harus perfect jadi pasangan Taki Malik. Tapi kembali lagi, dia hanya membela seorang anaknya. Di akun Instagramnya, Sunan menulis caption menohok yang berbunyi, "Jadilah laki-laki pemberani, @sean_sunan. Jangan cemen lari dari permasalahan dan lari dari tanggung jawab." Selain itu, Sunan juga kembali menuliskan caption yang terkesan mempertanyakan kedewasaan Taki dalam mengaplikasikan ilmu agama di kehidupan keseharian. Tak terima unggahannya dianggap menyindir mantan menantunya, Sunan justru seolah menuliskan kalimat bernada mengancam akan membongkar bukti yang sudah dimilikinya. Apa perlu saya bongkar? Bukti-bukti masih tersimpan rapi. Namun Sunan seolah enggan membeberkan bukti apa yang dimaksud dalam postingannya. Ia justru memilih menghindari wawancara dengan awak media. Orang tua berhak untuk membela anaknya. Pasti Sunan juga akan bela anaknya yang pernah diperlakukan tidak baik. Tapi satu sisi lagi, Sunan sebagai pengacara yang hebat tetap bersikap tenang, bersikap yang gentle, bersikap yang bijak untuk menyikapi masalah ini. Meski drama perceraian Alma dan Taki sudah 2 tahun berlalu, Sunan seolah belum lupa pada perlakuan Taki terhadap Alma. Alma memang menikah dengan Taki melalui proses ta'aruf. Sayang pernikahan Alma dan Taki hanya seumur jagung. Usai pergi berbulan madu, Taki menggugat cerai Alma. Konflik perceraian Alma dengan Taki pun sempat memanas lantaran Sunan tak terima alasan Taki menceraikan Alma. Lantas benarkah kini Sunan tak ingin Alma menikah dengan proses ta'aruf? Karena memang pada saat itu kan memang itulah jalan yang terbaik kan. Memang aku juga nggak tahu ya kenapa waktu itu bisa apa sebenarnya juga sampai bisa memilih untuk ta'aruf gitu. Selain waktu itu mengiranya ta'aruf adalah yang terbaik. Memang lebih baik, mengenalnya lebih jauh gitu. Ta'aruf itu tidak salah gitu. Cuma ya itu ada konsekuensinya. Kalian belum mengenal satu sama lain gitu. Terus juga belum tahu sifat-sifat asli satu sama lain gitu. Salah satu faktornya yaitu belum kenal, dia belum kenal aku belum kenal dia gitu. Jadi cara pemecahan masalahnya belum ketemu di titik tengah seperti itu. Jadi mungkin pada saat itu kami berdua gampang mengucapkan pisah gitu kan. Karena memang belum ketemu gimana sih cara dia nge-handle aku, gimana cara aku nge-handle dia tuh memang belum ketemu kan. Kalau Salma Fina termasuk karakter yang keras kepala juga wanita, jadi dikasih masukan juga tidak gampang diterima. Tapi dia juga berontak ataupun bersikap itu karena dia juga mungkin merasakan satu hal yang ketidakpuasan. Tapi kembali ke niatnya, orang tua niatnya benar, anaknya juga karena niatnya benar. Kadang ada selek di situ, jadi satu sama lain merasa paling benar atau merasa disalahkan. Jika mantan suaminya sudah kembali menikah lagi, Alma seolah tak mau kalah. Ia rupanya juga telah move on dari Taki. Kini Alma telah memiliki pasangan baru bernama Tony Carnevale, seorang bule berkewarganegaraan Amerika Serikat. Meski Sunan dan Heidi, orang tua Alma, sempat menentang hubungan asmaranya, kini lampu hijau seolah sudah didapat Alma dari mereka. Bahkan Alma dan Tony kabarnya sudah tinggal bersama di Pulau Dewata, Bali. Lantas benarkah Sunan sudah merestui hubungan Alma dengan Tony?
Yang pertama saya namanya kan baru pertama kali ketemu ya, kita ngobrol dulu, kenalan dulu. Ya seperti biasa saya tanya kenal Salma di mana, sudah berapa lama gitu kan. Terus menurut kamu Salma tuh anak saya gimana gitu kan. Ya terus ya biasalah saya tanya, misalnya kamu sibuk apa, usia berapa, keluarganya gimana, berapa bersaudara gitu, ayahnya, ibunya gitu. Wawancara tepat. Ya wawancara. Serem banget Mbak. Oh wah itu 30 menit yang menegangkan. Belum. Jangan hijau dulu. Ada si hijau tuh, rumput di belakang kita hijau tuh, pemirsa, rumput hijau. Ya bukan maksudnya mau mengingat atau mengungkit masa lalu, tapi ya baiknya ya nggak usah terburu-buru lah gitu loh. Nggak usah terburu-buru karena gini, saya percaya juga yang namanya waktu itu akan berbicara. Waktu itu membuktikan keseriusan, kesungguhan seseorang terhadap pasangannya gitu. Tapi bukan berarti tidak atau bukan berarti iya. Ya kita masih, kalau bahasa Amerikanya apa? Go with the flow. mengalir. Ya yang pasti saya lebih menjaga lah ya, lebih protek, lebih memfilter siapa calon pendampingnya Salma berikutnya. Karena yang pasti karena di awal dulu pernah gagal, saya sebagai orang tua nggak kepengen lah ada kegagalan di kehidupannya Salma lagi terkait dengan pendampingnya. Jadi saya pikir saat ini ya kita lihat aja pelan-pelan seperti apa orangnya. Kan saya juga baru ketemu satu kali ya. Saya baru ketemu satu kali, jadi ya nanti kita lihat deh gimana. Waktu biar berbicara. Ya, sempat gagal membina rumah tangga, Alma seolah tak trauma akan pernikahan. Alma bahkan siap melepas masa jandanya dan menikah dengan Tony. Lantas benarkah Alma sudah siap diperistri Tony? Benarkah Tony adalah pria idaman Alma? Saya pernah drama waktu itu, pernah ketemu di Hotman Paris sama Vina itu. Saya ngomong bahwa akan dapat, dari beberapa media juga pernah, mungkin ada di kopi ya, di media juga ada, bahwa dia mendekati seorang bully waktu itu, dan itu dia yang sangat dia cintai dan dia kejar. Jadi dia belum puas kalau belum sampai ke titik di mana dia menginginkan satu ujungnya nanti, walaupun dia belum percaya dengan perkawinan. Tapi sendiri memang sangat-sangat berhati-hati banget, dan kalaupun mau melangkah ke depannya ke jenjang pernikahan, aku lebih suka untuk aku bilang sama pacarku gitu, kalau mau serius ayo duduk ngomong bareng-bareng gitu, apa yang lo nggak suka, terus gimana ke depannya, kita mau seperti apa nanti menikahnya, terus kita udah ngomongin itu semua gitu kan. Jadi kita tahu maksudnya, jadi ekspektasinya tidak tinggi sama pasangan itu, tidak ada target tapi tidak tertutup dengan kemungkinan menikah lagi gitu. Mau tahun ini, mau 2 bulan lagi, nggak tertutup. Ya pengen gitu, tapi kan hati-hati banget gitu. Tapi harus hati-hati banget. Ya harapan aku semoga bisa dapat pasangan yang baik gitu kan. Yang sekarang baik gitu. Semoga bisa semoga bisa serius lah gitu. Karena memang sudah ada obrolan ke sana gitu. Semoga disegerakan aja deh. Saya yang pasti semua orang tua di dunia ini punya harapan yang baik untuk anaknya ketika nanti menjalankan kehidupan berumah tangga ya. Yang pasti ya yang langgeng gitu.